'Cause tonight you can put all your worries on the side, yeah, yeah. Don't you worry, don't you worry, everything will be okay. Don't you worry, don't you worry, let's take it all away. 'Cause tonight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Paujai Sikomah dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi mengenai tim dan kelompok. Kelompok didefinisikan sebagai dua atau lebih individu yang saling bergantung dan bekerja sama yang berupaya mencapai tujuan tertentu. Sedangkan kelompok kerja adalah kelompok yang berinteraksi utamanya untuk saling berbagi informasi, untuk membuat keputusan guna membantu satu sama lain dalam hal wilayah kewenangannya masing-masing. Kelompok kerja tidak memiliki kebutuhan atau kesempatan untuk terlibat di dalam kerja kolektif yang memerlukan upaya gabungan dari seluruh anggota tim. Sementara, tim kerja mengembangkan sinergi positif melalui upaya yang terkoordinasi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai revolusi dalam perubahan. Revolusi dalam perubahan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, perubahan dalam nilai-nilai dan asumsi. Yang kedua, perubahan dalam pekerjaan itu sendiri, dan yang terakhir perubahan pokok. Perubahan dalam nilai-nilai dan asumsi adalah dari mengasumsikan bahwa manajer itu penting untuk mengajak para pegawainya melaksanakan pekerjaan mereka, menjadi mengasumsikan bahwa sebenarnya pegawai akan membuat keputusan sendiri untuk bekerja lebih efektif. Yang kedua, pekerjaan dalam pekerjaan itu sendiri. Revolusi kerja menyatakan para pemimpin organisasi dan para manajer untuk memikirkan kembali bagaimana pekerjaan dalam organisasi mereka dilaksanakan. Tujuannya adalah membuat pekerjaan lebih memotivasi, lebih membangkitkan semangat, serta lebih menyenangkan. Dan yang terakhir adalah perubahan pokok. Perubahan mendasar dalam pemikiran kita tentang kelompok kerja, berahli pada cara kita memahami apa yang dikendalikan penciptaan dan penataan kelompok kerja ataupun pekerjaan atau kelompoknya. Nama saya Rizky Tirnarendra. Saya akan menjelaskan poin B, pekerjaan atau kelompoknya. Tim kerja, kelompok yang diciptakan sebagai hasil dari pekerjaan. Sebuah tim kerja adalah kelompok pekerja yang bertanggung jawab atas pembentukan produk untuk menangani suatu proses dalam organisasi. Kelompok proyek diciptakan untuk bertujuan perencanaan dan pengkoordinasian. Anggota kelompok proyek biasanya diserahkan kepada kelompok dan mereka dipilih karena mereka memiliki informasi atau bakat yang akan membantu pengkoordinasian. Anggota kelompok proyek biasanya diserahkan kepada kelompok dan mereka dipilih karena mereka memiliki informasi atau bakat yang akan membantu proses perencanaan dan pengkoordinasian. Faktor-faktor umum, para anggota organisasi yang bekerja dan merencanakan bersama-sama mempunyai kebutuhan yang sama untuk menangani proses-proses dan dinamika interaksi di antara para anggota mereka. Nama saya Sigit Dwi Prakoso. Saya akan menjelaskan poin C, pembentukan dan pengembangan kelompok, dan poin D, dinamika kelompok dan proses penyelesaian masalah. Pada poin C, pembentukan dan pengembangan kelompok. Pembentukan kelompok dibagi menjadi 3. Yang satu, pembentukan kelompok melalui pemuasan kebutuhan. Kedua, pembentukan kelompok melalui penugasan pada proyek. Ketiga, pembentukan kelompok melalui penataan ulang pekerjaan. Perkembangan kelompok dibagi menjadi 4 tahapan. Tahap pertama pembentukan, tahap kedua gangguan, tahap ketiga penormaan, tahap keempat pelaksanaan. Poin D, dinamika kelompok. Pada dinamika kelompok dibagi menjadi 3. Peranan anggota tim. Pada peranan anggota tim ada 2 tujuan besar interaksi tim dan dinamika kelompok. Yang pertama, untuk mempertahankan kelompok atau tim agar tetap utuh dan berfungsi lancar. Yang kedua, mempertahankan agar kelompok atau tim melaksanakan pekerjaan yang mereka hadapi. Norma dan status kelompok. Bila Anda ditugaskan untuk menyadari bahwa Anda bergerak dalam sebuah tim dan nilai-nilainya berbeda dengan yang Anda anut, pilihan yang Anda lakukan ada 3 pilihan. Yang pertama, Anda menerima nilai-nilai baru. Yang kedua, Anda mencoba merubah nilai-nilai tim. Yang ketiga, meninggalkan tim tersebut. Norma-norma yang ada menentukan status Anda, penghormatan, keakraban atau keseganan,
ketertutupan atau keterus-terangan yang ditunjukkan oleh orang lain ketika Anda hadir menyatakan bagaimana Anda berbeda dengan orang lain. Persaingan dan konflik. Suatu situasi yang membatasi penghargaan, sehingga seorang anggota kelompok memperoleh penghargaan dan anggota-anggota lain tidak memperolehnya. Biasanya disebut suasana persaingan. Sebaliknya, bila anggota kelompok percaya bahwa ada orang yang memperoleh penghargaan kecuali bila mereka semua memberi andil pada pekerjaan yang dihadapi, situasi ini disebut kerjasama. Proses penyelesaian masalah. Dalam kebanyakan organisasi, kita dapat melihat orang-orang bekerja dalam kelompok dan tim untuk menyelesaikan masalah. Kualitas setiap keputusan merupakan fungsi dari proses-proses yang digunakan sampai membuat keputusan. Tentu dibutuhkan usaha dan waktu yang cukup panjang untuk perencanaan sistem dan prosedur pemrosesan pengambilan keputusan. Tahap ini harus dilalui oleh setiap kelompok pemecah masalah agar mencakup isu-isu utama yang terlibat dalam pencarian solusi masalah tersebut. Tahap-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, kenali dan jelaskan masalahnya. Yang kedua, menumbuhkan gagasan. Yang tiga, membuat keputusan. Yang terakhir, pembentukan tim. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.